Shalom, kami dari program studi Teknologi Informasi B kelompok 8 akan menjelaskan hasil ujian praktikum mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini kami ada 3 orang. Nama saya Niko Aris 8 dengan NIM 24030408 dan teman saya. Nama saya Bunandul Asrul Gaul dengan NIM 24030404. Dan saya Mikael Jovan Kautegalung, NIM 24030404. Baik, saya Niko Aris 8 akan menjelaskan praktikum yang pertama dengan judul Robot Kurir Pintar. Dan untuk kode programnya seperti ini. Kita langsung saja ke penjelasan outputnya. Pada output robot kurir pintar ini, breadth first search-nya yaitu yang pertama yaitu pet solusinya dari A menuju B, kemudian ke D, kemudian ke G. Dan total cost-nya yaitu 9, diperoleh dari 2 tambah 3 tambah 4. Kemudian jumlah node ekspansinya yaitu eksplorasinya yaitu 4 node, yaitu A, B, C, dan D. Dan untuk deep first search-nya yaitu pet solusinya dari A menuju B menuju D, kemudian yang terakhir menuju G. Total cost-nya tetap 9, diperoleh dari jumlah 2 tambah 3 tambah 4. Kemudian jumlah node eksplorasinya itu 3 node, yaitu A, B, dan D. Dan untuk greedy burst first search-nya, pet solusinya yaitu A menuju C, menuju F, dan menuju G. Total cost yang diperoleh yaitu 10. Jumlah ini didapat dari 4 tambah 5 tambah 1. Kemudian jumlah node eksplorasinya yaitu 3 node, yaitu A, C, dan F. Dan A star search-nya, pet solusi dari A star search ini A menuju B, menuju D, kemudian yang terakhir G. Total cost-nya yaitu 9, diperoleh dari 2 tambah 3 tambah 4. Kemudian jumlah node eksplorasinya yaitu 4 node, yaitu A, B, C, dan D. Dan untuk perbandingan jalur yang dihasilkan dari keempat algoritma tersebut, 3 algoritma BFS, DFS, dan ASTAR berhasil menemukan jalur dengan cost optimal yaitu 9. Dimulai dari A, kemudian menuju B, kemudian menuju D, dan yang terakhir menuju G. Namun, greedy best first search menghasilkan jalur yang berbeda, yaitu A menuju C, kemudian menuju F, dan terakhir menuju G, dengan total cost 10. Meskipun greedy mencapai tujuan dengan mengeksplorasi sedikit node, jalur yang dipilihnya menghasilkan lebih banyak energi atau bobot dibandingkan algoritma lain. Kemudian DFS dalam kasus ini sangat beruntung karena cabang paling kirinya yaitu B menuju D, kemudian menuju G. Kebetulan adalah jalur yang optimal. Tetapi ini tidak selalu terjadi pada graf lain. Kemudian analisis yang kedua yaitu mengapa BFS lebih buruk dari Astar. Eh, BFS bekerja dengan menyapu graf level demi level secara merata. BFS buta terhadap bobot atau cost, sehingga algoritma ini hanya mencari rute dengan jumlah atau langkah yang paling sedikit, bukan energi atau bobot yang terkecil. Dalam kasus ini, BFS menemukan G di kedalaman level ketiga. Kebetulan kosnya 9, namun bayangkan skenario ini jika rute A menuju C kemudian menuju G ada dengan kos tiap langkah adalah 50, maka total kosnya yaitu 100. BFS akan menganggap ini rute terbaik karena hanya butuh 2 langkah. Mengabaikan rute A, kemudian B, kemudian D, dan kemudian G yang butuh 3 langkah, tetapi kosnya bukan hanya 9. Lalu analisis yang ketiga, mengapa greedy terlihat sangat pintar tetapi salah? Greedy best first search ini sering disebut berpandangan sempit atau miopia. Ia hanya melihat nilai heuristik HN, yaitu seberapa dekat saya dengan tujuan dan titik saya berdiri sekarang. Ia sama sekali mengabaikan energi yang sudah dihabiskan untuk sampai ke titik tersebut, yaitu GN. Dan kesimpulan dari hasil analisis praktikum
robot kurir pintar ini adalah untuk kasus robot kurir pintar ini yang memiliki keterbatasan energi dan perlu efisiensi tinggi, ASURS adalah algoritma yang paling direkomendasikan. Walaupun ASTARS mengeksplorasi lebih banyak node, yaitu 4 node, daripada Greedy dan DFS, ASTARS memberikan garansi matematis bahwa rute yang ditemukan yaitu cost-nya sama dengan 9 adalah rute dengan konsumsi energi yang paling rendah. Baik, sekian hasil penjelasan praktikum 1. Hasil penjelasan analisis praktikum 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita lanjut untuk praktikum 2-nya, yaitu terjebak di puncak palsu atau local shares. Kita lanjutkan dengan hasil output programnya. Baik, di sini dari hasil outputnya yaitu mencari nilai maksimal fx sama dengan min 2 pangkat 2 tambah 6x tambah 5. Domainnya yaitu min 10 min 10. Puncak sih berada di x sama dengan 3, f 3 sama dengan 14. Titik awalnya yaitu x sama dengan min 8,0. Lambingnya itu di puncak x 30000 dan di X-nya yaitu 14,0000. Simulasi annealingnya yaitu posisi puncaknya yaitu S 2,9974 dan nilai fitnessnya atau fx-nya yaitu sama dengan 14,0000. Titik awal X-nya sama dengan 0,0. Hell climbingnya yaitu posisi puncak atau X yaitu 3,0000. Nilai fitnessnya itu atau fx-nya 14,000. Posisi puncak atau x-nya yaitu 3,0011. Nilai fitnessnya itu atau fx-nya 14,000. Dan titik awalnya x sama dengan 9 yaitu posisi puncaknya S 3,0011 dan nilai fitnessnya yaitu 14,000. Hasil analisisnya yaitu yang pertama, apakah hell climbing selalu menemukan global optimum? Jawabannya adalah tidak. Hell climbing adalah algoritma yang bersifat greedy atau rakus secara lokal. Algoritma ini hanya melihat satu langkah ke depan dan posisinya saat ini dan selalu memilih langkah yang langsung menaikkan nilai fitness karena ia tidak memiliki memori tentang langkah masa lalunya dan tidak bisa melihat secara luas. Hell climbing sangat rentan terjebak dalam masalah pencarian. Yang kedua yaitu tunjukkan kasus berhenti di lokal optimum. Bisa kita bayangkan eh, seseorang mendaki pegunungan di malam hari yang sangat gelap dan dia hanya menggunakan senter yang menerangi jarak 1 meter di depan dia. Aturannya dia aturan dia hanya satu, yaitu selalu melangkah ke tempat yang lebih tinggi. Kasusnya, kasus terjebak. Anda mulai mendaki sebuah bukit kecil. Anda terus naik sampai mencapai puncak bukit tersebut. Begitu sampai di atas bukit, semua langkah di sekitar Anda, termasuk kiri, kanan, depan, belakang, mengarah ke bawah. Sesuai aturan, eh, pendaki tersebut berhenti dan mengira pendaki itu sudah berada di puncak tertinggi atau global optimumnya. Kenyataannya, tepat di seberang lembah dari bukit tersebut, ada Gunung Everest atau global optimum yang sesungguhnya. Namun, karena hal climbing menolak untuk turun atau menolak nilai fitness yang lebih buruk, ia tidak akan pernah menyeberangi lembah itu. Ia terjebak secara permanen di puncak palsu atau lokal optimumnya. Catatannya yaitu pada fungsi fx-nya sama dengan min 2 pangkat 2 tambah 6x tambah 5 di tugas sebelumnya. Bentuknya adalah parabola sempurna yang hanya punya satu puncak. Jadi dalam kasus spesifik tersebut, hell climbing tidak terjebak. Namun di dunia nyata, fungsi sistem sangat kompleks dan bergelombang. Yang ketiga yaitu rahasia simulasi annealing. Algoritma simulasi unleading ini diciptakan khusus untuk mengatasi kelemahan atau puncak palsu dari hell climbing. Peran probabilitas dalam simulasi annealing. Jika hell climbing hanya memiliki langkah yang membuat nilainya naik atau delta E lebih besar dari nol,
Simulasi unleading memberikan peluang atau probabilitas untuk menerima langkah yang membuat nilai turun atau delta E lebih kecil dari nol. Peluang penerimaan solusi yang lebih buruk ini dihitung menggunakan rumus distribusi atau Boltzmann P sama dengan E delta E per T, di mana delta E adalah selisih nilai fitness baru dan lama, atau bernilai negatif karena nilainya turun, dan T adalah suhu atau temperatur saat itu. Karena mengandalkan probabilitas ini, SA bisa melompat keluar dari jebakan lokal optimum. Mengapa SA bisa turun dulu baru naik? Hal ini dikontrol oleh mekanisme suhu atau telanjur. Yang keempat yaitu hasil percobaan dan analisis perbandingannya. Berdasarkan tiga titik awal atau percobaan di X sama dengan min 8, X sama dengan 0, dan X sama dengan 9. Dari program sebelumnya, berikut adalah ringkasan outputnya. Nilai maksimum tiap percobaan. Titik awalnya X sama dengan min 8. Hail climbingnya dan SA eh, sama-sama mencapai titik X sama dengan 3 dengan nilai maksimum Fx sama dengan 14. Titik awal X sama dengan 0, hill climbingnya dan SA sama-sama mencapai titik X sama dengan 3 dengan nilai maksimumnya sama dengan 14. Titik awal X sama dengan 9, hill climbingnya dan SA-nya sama-sama memiliki dan mencapai titik X 3 dengan nilai maksimumnya 14. Kita lanjut untuk hasil analisis perbandingannya. Karena fungsi target hanya memiliki satu puncak global, yaitu di X sama dengan 3 tadi, kedua algoritma berhasil menentukan hasil akhir yang sama-sama optimal, yaitu 14. Hill climbing bekerja secara deterministik atau pasti. Dari titik awal, ia akan langsung berjalan lurus mendaki kurva parabola hingga mencapai puncak dengan cara yang sungguh efisien atau sangat efisien. Dan yang terakhir yaitu simulasi unleading bekerja secara stokatik atau acak. Meskipun akhirnya tiba di X sama dengan 3, rute yang diambil lebih berkelok-kelok di awal literasi. Ia mungkin bergerak menjauhi X sama dengan 3 sesaat sebelum akhirnya mendingin dan memusatkan pencarian ke puncak tersebut. SA-nya yaitu membutuhkan komputasi lebih lama atau literasi lebih banyak dibandingkan hill climbing pada kasus sederhana ini. Grafik hasilnya itu, bentuk grafik dari eksekusi ini adalah sebuah kurva melengkung ke atas atau parabola terbalik lah. Sumbu X adalah dominan dari min 10 hingga 10 dan sumbu Y-nya memuncak tepat di titik 3,14. Sekarang akan dilanjut oleh teman saya ke praktikum 3. Baik, kita lanjutkan ke praktikum 3. AI vs AI, siapa yang lebih cerdas? Memakai adversarial search. Untuk praktikum 3 ini setelah kelompok kami analisis tugas praktikum 3 ini, kami mengambil satu, itu ada game tree atau pohon permainan. Beberapa visualisasi teks dari gambar tree yang evakuasi semua kemungkinan langkah dari awal hingga akhir atau terminal state-nya. Kelompok kami buat itu seperti langkah yang pertama itu ada dua langkah kami buat. Yang pertama itu ada max state awal dengan jarak 3912 dan yang kedua ada mengambil dari kanan jarak 2 dengan sisa 391 giliran MN. Jadi yang langkah pertama itu max state awal dengan jarak 3912. Kita ambil dari kiri dengan jarak 3 dan dia sisanya jaraknya 912 atau giliran min. Baik, giliran min sekarang kita ambil dari kiri dengan jarak 9. Sisanya itu ada 1 dan 2. Jarak 1 dan 2. Selanjutnya kita masuk ke max. Max mengambil jalur kiri dengan jarak 1 dan sisanya ada jarak 2. Baik, kita mengambil dari max lagi. Max mengambil
arah dari kanan dengan jarak 2 dan sisanya ada 1. Baik, selanjutnya kita masuk ke min lagi, kita ambil dari kanan dengan jarak 2, sisa dari ini yaitu 9 dan 1. Baik, Max mengambil jalur kiri lagi dengan jarak 9 dan sisanya itu 1. Min dapat 1. Baru selanjutnya Max mengambil jalur dari kanan dengan jarak 1 dan sisanya itu ada 9. Baik, untuk langkah yang kedua itu ada kita mengambil jalur dari kanan dengan jarak 2. Sisanya itu 3, 9, 1. Selanjutnya kita ambil min dengan jarak arah kiri dengan jarak 3 dan sisanya itu ada 9 dan 1. Sekarang giliran Max mengambil jalur kiri dengan jarak 9 dan sisanya itu ada 1. Dan Max mengambil jalur kanan lagi dengan jarak 1 dan sisanya itu ada 9. Dan selanjutnya ada min, kita ambil jalur kanan itu dengan jarak 1, sisanya 3 dan 9. Dan selanjutnya kita ke Max, ambil jalur kiri lagi dengan jarak 3, sisanya 9. Min dapat 9. Dan selanjutnya yang terakhir kita masuk ke Max, ambil jalur kanan dengan jarak 9 dan sisanya itu ada 3. Min dapat 3. Baik, untuk langkah optimal dan analisis strateginya, yang pertama yaitu langkah optimal pertama untuk Max, kita mengambil kanan dengan jarak 2. Dan langkah keduanya, analisis strategi ini dalam permainan ini, angka terbesar adalah 9. Pemain adalah mengamankan angka tersebut. Jika Max rakus dan langsung mengambil kiri dengan jarak 3, ia membuka jalan bagi min. Area yang tersisa adalah 9, 1, 2 dan min yang cerdas akan langsung mengambil kiri dengan jarak 9 pada skenario ini. Max hanya akan mendapat total skor 5, yaitu 3 tambah 2, sementara min menang dengan skor 10, 9 tambah 1. Dan selanjutnya, jika Max mengambil kanan dengan jarak 2, area yang tersisa adalah 3, 9, 1. Karena aturan mainnya hanya boleh mengambil dari ujung. Min terpaksa mengambil 3 atau 1. Apapun yang min ambil, angka 9 akan berada di ujung pada giliran Max berikutnya. Max dijamin bisa mengamankan angka 9 dan memenangkan permainan dengan skor 11, 2 tambah 9. Sementara min hanya mendapat 4, itu 3 tambah 1. Baik, selanjutnya kita masuk ke perbandingan node, yaitu minimax vs alpha beta. Yang pertama itu ada jumlah node minimaxnya itu mengevaluasi semua 15 node. Yang pertama itu node 1 node root tambah 2 anak tambah 4 cucu dan tambah 8 cicit. Minimax menelusuri setiap kemungkinan langkah tanpa terkecuali. Dan jumlah node alpha betanya itu mengevaluasi lebih sedikit node, sekitar 9 atau 11 node, tergantung urutan evaluasi kiri atau kanan. Dan yang terakhir itu adalah perbandingan, yaitu alpha beta jauh lebih efisien karena tidak melakukan evaluasi pada cabang yang sudah pasti tidak akan dipilih. Baik, untuk penjelasan konsep alpha beta pruning, mengapa pruning tidak mengubah hasil? Alpha beta tidak pernah memotong cabang yang berpotensi menjadi jalan kemenangan atau langkah optimal. Ia hanya memotong peran cabang yang secara matematis sudah terbukti lebih buruk daripada alternatif yang sudah ditemukan sebelumnya. Contohnya, jika Max sudah menemukan satu jalur di mana ia dijamin mendapatkan skor 11, dan saat mengevaluasi jalur lain, ia melihat min bisa memaksanya mendapatkan skor maksimal 5.
Max akan langsung menghentikan evaluasi jalur tersebut. Max tidak peduli apa isi sisa cabang itu karena 5 sudah pasti lebih buruk dari 11. Oleh karena itu hasil akhirnya akan selalu sama persis dengan Minimax murni. Dan selanjutnya, tapi mengapa bisa mempercepat proses? Dengan memotong cabang-cabang buruk tersebut, algoritma tidak perlu membuang waktu dan memori komputer untuk menghitung langkah seperti ujung atau terminal state.